Satu daun itu 25 juta. Apa? Satu daun. Saya nggak salah dengar apa. Oke, sahabat Tani, kembali lagi ke channel YouTube Om Tani. Kali ini saya bersama dengan asisten Om Tani yang telah lama berkelana ya. Habis dari lapangan. Sekarang ada di orangnya. Studio. Tadi habis di lapangan melihat tanaman hias. Pandemi virus corona membuat masyarakat senang menemukan hobi baru untuk melepas rasa jenuh selama di rumah saja. Salah satunya adalah hobi merawat tanaman hias. Mengkoleksi tanaman hias mendatangkan banyak keuntungan. Tidak hanya mempercantik hunian, tetapi juga memperbaiki suasana hati penghuninya. Bahkan menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Peminatnya yang kian menjamur mengakibatkan harga beberapa tanaman hias melonjak tinggi di pasaran. Meskipun demikian, tren koleksi tanaman hias tampaknya belum akan surut di tahun 2021. Mari kita simak liputan asisten Om Tani di lapangan tentang tanaman hias beserta harga, trennya, dan juga tentang hama dan penyakit masalah tanaman hias. Gimana Om di sana tanaman hiasnya? Bagus-bagus? Wah, sekarang di semua penjual tanaman hias rame, diserbu ibu-ibu terutama. Itu kaum emak-emak ya? Iya. Ini pada mabuk tanaman kelihatannya. Waduh. Sekarang berarti para penjual tanaman hias sedang meraup untung. Iya, itu sampai omsetnya naik 70%. Oke, sahabat Om Tani semua, jumpa lagi dengan kita asisten Om Tani di sini. Kita akan review tentang yang booming di musim pandemi COVID-19 ini adalah tentang tanaman. Kita lihat banyak orang yang mencari tanaman. Kita sekarang ada di Rizky Flower dengan Ibu Rofiko. Bu, kira-kira di saat kita pandemi COVID ini omset Ibu naik berapa persen, Bu? 70% pemirsa Om Tani. Usaha tanaman naik 70%. 70%? Wah, luar biasa ya. Luar biasa ini. Tadi juga dilihat bagaimana kesan-kesannya para penjual ya, tanaman hias. Jadi ada berkahnya juga sebenarnya ada COVID pandemi kali ini ya. Kira-kira yang topik yang berguna buat yang di rumah sahabat Om Tani itu apa yang akan kita bahas hari ini itu? Mungkin tadi setelah penjualan kita lihat bagaimana sih masalah utamanya. Pertama tren dulu ya, tren tanaman hias apa aja sekarang yang sedang booming di 2021. diburu. Dan apa sih kendala hama dan penyakitnya? Karena kadang-kadang masalah hama dan penyakit tanaman hias ini agak jarang dibahas ya. Betul. Jadi setelah semangat untuk membeli sampai di rumah gimana caranya ini? Iya. Kadang tanamannya layu, bolong-bolong. Nah, ini pada bertanya-tanya ke Om Tani. Betul. Iya. Jadi bagaimana sih sekarang kita ke ini dulu ya Om ya, ke tanaman hias yang sedang tren. Apa ya Om? Pertama yang sedang tren saat ini. Oh ya, kalau sejarahnya kemarin sempat kita lihat tanaman anthurium pernah booming ya, adanya gelombang cinta, ada jemani, gelombang cinta yang sampai berjuta-juta itu. Kemudian tren berikutnya muncul adanya aglonema. Aglonema ini apa ya? Bentuknya daun-daun, ada yang merah, hijau, ada red Sumatra, ada Dona Carmen, itu mulai digemari setelah anthurium.
saat ini, kalau kita dengar istilah janda bolong, itu trennya janda 2020 itu. Kalau itu startnya. Rondo bolong. Padahal janda bolong ini dulunya sebagai ini ya, sebagai gulma dulu. Iya, sekarang itu banyak kalau diminati ya. Di jalan, di hutan itu tumbuh liar, Iya, sekarang dicari. Nggak diperhatikan. Wah, sekarang di hutan-hutan banyak yang nyari sekarang. Apa khasnya janda bolong ini? Bolong-bolong doang atau? Oh ya, saya lihatnya itu kayak dimakan ulat sepertinya. Oh, kayak dimakan ulat ya. Padahal emang bolong begitu. Memang ya? bolong dari sananya. Oh iya. Jadi 2020 kemarin janda bolong cukup hit. Banyak diperbincangkan dan akhirnya orang penasaran membelinya gitu. Iya bagus. Sebenarnya kalau janda bolong itu kan masuk golongan Monstera itu ya. Oh, nama latinnya Monstera ya. Monstera adansonii. Itu. Jadi itu nama latinnya. Dan memang dia awalnya bukan tanaman hias ya? Bukan, itu tanaman merambat, banyak tumbuh di hutan, di pohon. Ini kan merambat. Tidak bisa berdiri sendiri. Ini menarik. Jadi dari tanaman yang tidak diperhatikan sekarang karena tren ini. Oh iya, sekarang baru cari. Dan sekarang yang dicari itu yang variegata. Variegata itu yang daunnya itu berwarna-warni. Awalnya hijau, dia muncul warna putih. Oh, jadi yang kayak yang di tengah ini ya. Betul. Jadi variegata itu kayak di luar kebiasaan. Itu. Jadi kalau mungkin bisa dilihat kalau ada hewan yang punya warna yang berbeda dari yang umumnya. Mungkin kayak ini ya kayak albino ya. Betul. Jadi albino. kayak albino itu malah sekarang di tanaman itu trennya seperti itu. Harganya berkali lipat. Justru yang unik berbeda ini justru yang mahal ya. Mahal sekali. Walaupun sebenarnya itu kelainan genetik dari kelainan genetik sebenarnya. Tapi menjadi mahal. Mahal karena tidak ada yang sama. Nyarinya sulit. Kesulitan itu yang bikin mahal. Mungkin juga karena bolong juga ya. Iya. Jadi saya berpikirnya itu kemakan ulat, pakai cat, dicat. Maka jadi mahal, ternyata bukan. Bagus betul. Iya. Apalagi Om selain janda bolong Om? Ya, selain Monstera, mulai akhir-akhir ini tren juga Philodendron. Philodendron. Iya, namanya angel ya. Nama orang sebutnya apa selain Iya, Philodendron? Philo itu diartikan cinta. Oh. Dendron itu artinya tanaman. Jadi tanaman cinta lah orang. Jadi daunnya itu mirip-mirip lambang cinta, tapi sebenarnya kalau diperhatikan juga nggak mirip sekali. Iya sih, kalau saya lihat kayak daun biasa sih. Iya, kayak daun biasa. Iya. Ada dark cloud, ada macam-macam lah, ada moonlight. Philodendronnya banyak sekali. Itu sekarang mulai tren di 2021 ini. Mulai tren juga ya. Iya, setelah Monstera janda bolong, Philodendron itu mulai hit juga di tahun ini. Iya. Kalau yang janda bolong itu kaum bapak-bapak apa kaum ibu-ibu? Wah, sebenarnya yang nyari itu bapak-bapak sebenarnya, tapi ibu-ibu yang merawat itu. Yang belikan suaminya, yang merawat istrinya. Iya. Luar biasa. Janda bolong. Tadi lanjut, ada apa lagi Om? Oh, ada keladi atau kaladium. Wah, ini bagus ya warnanya. Wah, keladi itu tumbuh liar di selokan, di sungai, itu banyak tumbuh liar. Sekarang pada diambilin, dimasukin pot untuk tanaman hias. Wow. Padahal itu tanaman butuh air banyak, itu banyak muncul di pinggir-pinggir sungai. Keladi ya, keladinya. Keladi. Sejenis talas juga sebenarnya. Yang orang bilang tua-tua keladi itu. Wah, ini tua-tua keladi. Semakin tua semakin menjadi. Sekarang banyak dicari ibu-ibu keladi ini. Variannya juga bagus-bagus ya. Iya, ada warna putih itu tisu, kemudian ada yang star, mirip ada bintang, kemudian ada yang army seperti bajunya tentara ya. Tentara itu. Iya. Jadi keladi ini awalnya tanaman nggak ada nilai, sekarang laku dijual. Ini saya harus cari nih yang warna pink ini bagus di bawah. Oh iya, keladi. Jadi sekarang itu bagus-bagus merawat tanaman, siapa tahu yang akan datang itu harganya menjadi mahal. Mungkin sekarang belum ada harga, suatu saat jadi harganya bisa mahal gitu.
Oke. Harganya sekarang tahu berapa kira-kira perkiraan? Kalau yang janda bolong itu kan ada yang Monstera A dan Sony itu di sekitaran murah itu di 100-an ribu ke bawah lah. Tapi yang mahal itu yang Monstera Obligua. Oh, yang itu yang albino itu ya, Mia? Obligua itu yang bolongnya lebih lebar. Ada iya, yang bolongnya iya. kecil, Nah, ada yang lubangnya lebih besar. Paham. Yang lebih besar itu lebih mahal. Obligua itu. Justru kalau yang lebar itu yang mahal. Kalau yang sempit murah. Iya. Ini Monstera ya, bukan yang lain. Oh iya. Canda Iya. bolong ya. Bagus. Ini ilmu lagi nih. Jadi kalau yang besar di bolongnya besar mahal itu ya. Iya, biar mahal mungkin digunting aja biar lebar. Tapi Kasih itu ulet. kelihatan. Atau kasih ulet. Iya. Jadi kita lanjut untuk bahas hama penyakit ini boleh. ya. Oke, kita ke Karena hama. kalau ibu-ibu beli tanaman semangat dibawa pulang, kalau tanaman mati kan sayang, apalagi yang harganya mahal. Itu kalau yang Monstera Obligua itu bisa sampai ratusan juta satu pot. Satu daun itu 25 juta. Apa? Satu daun. Saya nggak salah dengar apa gimana? Monstera Obligua. Janda bolong yang besar bolongnya itu ya. Iya. Satu daunnya itu Ya. dihargain 25 juta. Satu daunnya 25 juta. Satu pot ini kalau ada 10 daun itu berarti 250 juta. Wow, itu mobil atau apa ya? Wah, itu kalau bagi orang yang kolektor itu Iya. kalau kita sih mendingan dibelikan makanan atau apa bisa untuk berbulan-bulan. Bisa untuk naik haji, Om. Oh iya, 250 juta. Naik haji berdua sama istri udah. Oh iya, hapus lagi. cukup. Enak plus. Baik, tentang hama penyakit apa hama yang banyak di tanaman hias itu? Ya, apa aja tuh Om kira-kira? Jadi kalau hama di tanaman hias itu rata-rata dia nyerangnya di daun. Itu ada jenis belalang, Iya, jenis benar, ulat, belalang, jenis belalang. kutu-kutuan. Dia membuat daunnya itu bolong dan rusak gitu. Jadi kelihatan sekali. Ada juga jenisnya siput. Kalau bekicot itu kalau kita sering punya tanaman dekat dengan tanah kadang bekicot itu juga suka makan tanaman. Siput ya, siput. Iya. Iya. Itu bikin bolong-bolong ya. Dia makan daunnya. Yang paling dominan mana Om? Belalang, ulet, Lebih banyak dominan itu kutu dan ulat. kutu dan ulat ya. Ya, lebih banyak dominan. Lebih banyak ditemukan maksudnya. Oh gitu ya. Jadi daunnya bolong dan daunnya keriting itu banyak ditemukan di tanaman hias. Gitu. Nonton sampai habis ya. Gimana Om cara pengendaliannya terhadap hama-hama tersebut? Jadi kalau kita lihat pengendalian dari sahabat Om Tani semua, kita kan kenal ada pengendalian secara mekanik, pengendalian secara biologi, terakhir terpaksanya kita bisa secara kimia. Gitu. Oh iya, jadi memang sebaiknya karena ini skala rumah tangga. Iya. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang bolong-bolong ya bisa di mekanik dulu lah. Ya, diambil pakai tangan, dibersihkan pakai apa kayu atau apa masih bisa, misalkan ada ulatnya, ada kutunya bisa dibersihkan pakai tangan sih sebenarnya masih terjangkau lah karena masih kecil kan berapa pot di rumah. Tapi kalau sudah hamanya banyak, kita bisa pakai cara biologi atau alami. Mungkin yang cara mekanik ini skala perumahan, Betul. sedangkan cara biologi atau cara kimia ini bagi pebisnis tanaman hias yang bingung nih bagaimana Ya, pengendaliannya. koleksi tanamannya sudah banyak sekali di Ya, rumah. yang 250 juta. Oh, itu iya, kan betul. sudah jadi bisnis sebenarnya. Iya. Ya. Ada juga kalau di rumah banyak siput yang nyerang tanaman, itu kita bisa upayakan secara biologi itu kalau kita punya ini cangkang telur, kalau kita masak cangkangnya jangan dibuang. Oke. Kita dikeringkan, jemur, kita hancurkan, bisa dipukul-pukul, bisa dihancurkan, ditabur di sekitar tanaman atau sekitar pot itu, nanti siputnya nggak datang ke situ. Oh, jadi sebagai penolak ya? Penolak. Sebagai penolak dari supaya siput dia nggak datang. Ya, bisa juga pakai garam dapur ditabur di sekitar tanaman. Itu untuk menjauhkan dari siput.
Betul. Itu secara alami lah seperti itu. Nah, kalau kutu gimana nih Om kalau kutu? Jadi kalau kutu kan agak sulit itu secara alami karena kutu memang bentuknya kecil-kecil, suka terbang, datang terbang. Kalau kita mau tangkep Iya. itu harus Keburu terbang. Oh iya, caranya. nggak bisa pakai tangan susah. Betul. Ya terpaksanya ini alternatif terakhir kita pakai secara kimia. Oh. Banyak insektisida yang bisa digunakan di tanaman sesuai dengan sasarannya. Salah satunya ini hanya contoh aja. Ada produk yang cocok untuk hama kutu-kutuan, termasuk kutu yang warna putih, kan banyak di bunga itu. Kutu warna kebul itu ya? Iya betul, kutu Kutu kebul. kebul, kutu putih ya, banyak Betul. kutu daun ya Kutu istilahnya. daun itu salah satu produknya, hanya contoh itu produknya Agus, kayak mirip Agus. nama orang gitu ya. Oh, Agus. Jadi pakai nyemprot pakai Agus. Iya. Agus ini bahan aktifnya apa Om? Dia diaventuron. Oh, dia Ventura. Iya, diaventuron 500 gram per liter. Cara pakainya gimana Om? Kita pakai spray bisa 1 mili per liter kan, biasanya kita pakai semprotan tangan ya untuk tanaman hias itu. Oh iya iya, yang semprotan burung itu ya. Ya, Nah, itu kalau semprotan- 1 liter 1 mili atau 1 tetes cukup. Oh, 1 tetes untuk satu semprotan. Oh, berarti irit ya? Irit sekali. Irit Jadi ya? bisa disemprot-semprotin di tanaman yang banyak kutunya, itu untuk mengendalikan kutu-kutuan. Oh iya, jadi kalau kutu-kutuan ada salah satu produk yang bagus namanya Agus. Betul. Selanjutnya selain hama apa lagi Om? Kadang kita lihat tanaman itu daunnya pada hitam, kena penyakit, Iya, ada busuk-busuk gitu ya, trotolnya, daunnya ya. ada hitamnya. Kadang ditemukan tanamannya tiba-tiba layu. Oh, Nah, iya, itu iya. gejala penyakit. Jadi penyakit itu kan ada 2. Oh, layu itu bukan karena hanya kurang disiram ya? Ada yang disebabkan kurang air, Iya. ada yang disebabkan oleh penyakit. Oh, iya. Jadi kalau penyakit ada 2, jamurnya itu bisa jamur kering, ada jamur yang basah. Basah. Betul. Nah, yang kering itu yang apa Om? Kalau kering dia bercak-bercak di daun. Oh, bercak kayak di gambar tengah ini Om? Ya, itu kalau bercak itu biasanya jamurnya jamur kering. Iya. Kalau yang jamur basah biasanya dia menghitam. Warnanya lebih dominan ke hitam. Iya. Itu beda ya cara pengendaliannya ya? Pengendaliannya beda. Oke. Penyebab jamur yang kering biasanya Cercospora. Ya. Kalau jamur yang basah biasanya Phytophthora. Oh, penyebabnya beda jamur ya? Beda Sama jamur. kayak tadi hama, kalau yang bolong-bolong ulat gitu. Iya. Kalau yang putih-putih kutu. Oh iya, betul. Beda berarti Beda, ya? beda, penyebabnya beda ya? Beda ya? sekali. Oke. Ada juga di akar itu, kadang akarnya itu busuk ada juga. Oh, itu karena apa tuh? Ya, jadi kalau kita lihat pangkal batangnya itu ada hitam-hitam, kemudian kita korek-korek itu tidak berubah warna, itu salah satu ciri dari jamur fusarium. Oh, fusarium. Ya, Jamur. jadi Jamur juga tuh, ya? menyebabkan tanaman kita itu menjadi layu. Karena suplai air ke atas sudah kepotong oleh jamur itu. Busuk akar itu sebetulnya Iya, yang di betul. gambar ini ya. Gimana Om cara mengatasinya? Ya, kalau mengatasinya kan kalau kita bisa menyiapkan media tanam yang bagus, itu mencegah penyakit. Oh, mencegah. Lebih baik sebenarnya mencegah ya? Mencegah lebih Mencegah bagus lebih daripada kita harus gunakan secara kimia atau apa. Sebenarnya mencegah itu menyiapkan media tanam itu lebih bagus. Terpaksanya muncul jamur karena mungkin sekarang musim hujan ya. Ya. Ya, karena musim hujan, banyak hujan, kondisi lembab, itu kadang menyebabkan jamur banyak datang. Oleh karena itu, kita terpaksa menggunakan bahan-bahan yang kimia atau fungisida lah. Gitu. Oh, iya berarti kalau tadi hama insektisida ya. Betul, insektisida. Kalau jamur atau penyakit fungisida. Fungisida. Fungi itu kan jamur ya. Jamur, berarti ya. Apa Om cara kimianya fungisidanya? Kalau fungisida banyak ya di pasaran, ada yang sistem kontak, ada sistemik, ada yang tepung, ada yang cair. Salah satunya kita sebut amotan, bahan aktifnya azoxystrobin. Oke. Ya, itu bisa untuk mengendalikan semua jenis jamur, bisa busuk daun, bisa bercak daun. Nah, kalau sebaiknya nih amotan ini kalau sudah terkena ini apa sebelum gimana? Sebaiknya sebelum. Oh. Jadi kalau lihat cuacanya banyak hujan, menimbulkan
kemungkinan jamurnya tinggi, kita rutin semprot pakai amotan. Gitu. Karena spora jamur itu kan nggak kelihatan, ternyata dia sudah menginfeksi nempel di daun tanaman kita. Berarti pertama media tanamnya harus bagus dulu. Iya. Kalau memang masih kita khawatir musim hujan segala macam, bisa kita jaga dengan betul. Ini iya. Ya. Terus sekarang ngomong-ngomong apa nih yang dipegang nih Om? Oh ya, ini tanaman. Dibawa ke studio ini. Iya. Mahal ini. Ini mahal sekali ini. Ini kalau membawanya dari Arab Saudi udah berapa ini harganya? Oh gitu ya. enggak lah. Ini alokasia, jenis alokasia, jenis daun. Oh, ini juga termasuk tren juga ini. Ya, tren juga, ini bagus. Ini daunnya. Warnanya ada agak gelap. Sekarang trennya itu merah ke gelap. Ya, yang warna tanaman merah-merah agak gelap-gelap itu banyak dicari orang gitu. Jadi memang berkah ya, sebenarnya berkah buat para pebisnis. Betul. Tanaman hias, karena orang banyak juga di rumah. Iya. Work from home. Work from home gitu ya. Iya, work kerja from studio gitu ya. Kita di studio. Om Tani di rumah. Om Tani di rumah. Sahabat Om Tani di rumah. Nah, jadi iya. Memang ini luar biasa ya sobat tani semua, bahwa di balik musibah ternyata ada juga anugerah ya. Anugerah. Betul. Iya, betul. Nah, dan ada lagi Om tadi yang mau kita sampaikan kepada para sobat tani? Ya, untuk sobat tani semuanya yang tertarik dengan tanaman hias, silahkan rawat tanaman baik-baik. Kemudian ketika ada hama dan penyakit, silahkan bisa dikendalikan seperti yang tadi udah disampaikan, sehingga tanamannya tumbuh bagus dan semoga nanti bisa harganya semakin naik terus. Semakin naik dan harus dirawat. Iya, nah, semoga postingan kita kali ini juga bermanfaat buat para petani. Betul, dan ya. Para ibu-ibu pecinta tanaman hias. Pecinta tanaman hias di rumah ataupun dimanapun. Karena kali ini kita pada sesi apa Om? Sesi hama. Ya. Hama itu adalah hanya membahas aja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya.